Teman-teman yang terkasih, kalian mungkin sudah pernah mendengar relikwi. Lalu, apa itu relikwi? Relikwi adalah pecahan-pecahan dalam bentuk materi dari sesuatu yang dulunya ada, namun sekarang tidak ada lagi. Contohnya adalah relikwi alat-alat perang yang berasal dari Perang Dunia Kedua, atau sisa-sisa bangunan dari pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki, atau relikwi yang lainnya. Gereja Katolik memahami relikwi sebagai objek atau sisa peninggalan yang mempunyai hubungan dengan Orang Kudus atau Allah. Teman-teman yang terkasih, jika kita mau melihat dalam sejarah gereja, tradisi menghormati relikwi para kudus sudah ada dan dimulai dari awal terbentuknya gereja. Karena sudah lama dimulai, yakni pada awal munculnya gereja, maka tidak mengherankan bahwa ada beberapa relikwi yang terkenal sampai saat ini. Relikwi itu misalnya kain kafan dari Turin, jari Santo Thomas, darah ajaib Santo Januarius, otak dari Yohanes Bosco, dan lain sebagainya. Gereja Katolik sendiri mengklasifikasikan atau membagi relikwi ke dalam 3 tingkatan atau kelas. Kelas yang pertama adalah bagian tubuh, misalnya sepotong tulang, darah, rambut, atau yang lain sebagainya. Kelas yang kedua adalah barang-barang yang dimiliki dan dipergunakan secara pribadi oleh Orang Kudus itu, misalnya salib, rosario, buku-buku rohani, topi, sarung tangan, jubah, atau apapun yang lain yang digunakan oleh Orang Kudus itu selama dia hidup. Nah, sedangkan kelas yang ketiga adalah barang-barang yang pernah disentuh oleh Orang Kudus atau yang ada hubungannya dan pernah bersentuhan dengan relikwi, yakni dengan kelas yang dengan kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3. Relikwi yang termasuk dalam kelas 3 ini bisa berupa sepotong yang sangat kecil, yakni kain yang dulunya pernah disentuh atau tersentuh oleh Orang Kudus itu, dan bisa juga sebagian kecil dari kayu peti makam dari Orang Kudus yang sudah meninggal. Teman-teman yang terkasih, pada masa ini seseorang dikatakan memiliki relikwi dari para kudus harus mendapat sertifikat dari seorang uskup atau pejabat gereja yang berkenan menyatakan bahwa itu sungguh-sungguh asli, yakni relikwi dari para kudus. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa sampai saat ini gereja sangat melarang. Kita perlu mengetahui bahwa gereja sangat melarang bahwa mengadakan penjualan relikwi karena alasan mendapat keuntungan materi. Larangan ini tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik atau KHK nomor 1190. Teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu relikwi dan bagaimana pandangan gereja tentang relikwi, lalu muncul sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu, apa dasar kitab suci dari relikwi ini? Atau apakah tradisi penghormatan relikwi ini ada dasar kitab sucinya? Jawabannya, ya memang tentu ada. Dalam Perjanjian Lama, tradisi menghormati relikwi ini sebetulnya sudah ada. Penghormatan relikwi ini dapat dilihat dari apa yang dilakukan Elisa terhadap jubah Elia. Elisa memukulkan jubah Elia ke sungai Yordan dengan tujuan
Elisa dapat melewati sungai itu. Atau dalam naskah lain, dalam kitab 2 Raja-Raja ditulis tentang bagaimana mayat seseorang yang tersentuh dengan tulang Nabi Elia menjadi hidup kembali. Nah, teman-teman yang terkasih, dari 2 naskah dalam perjanjian lama ini dapat dikatakan bahwa sebelum adanya perjanjian baru, penghormatan terhadap relikwi untuk untuk para nabi sebetulnya sudah ada dalam perjanjian lama. Nah, teman-teman, kita masuk dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru sendiri, penghormatan relikwi dituliskan di beberapa kitab. Dalam Injil Matius bab 9 ayat 20 sampai 22 dikisahkan tentang seorang wanita yang sakit pendarahan yang mendapatkan kesembuhan karena menyentuh jubah Yesus. Jadi, wanita ini mendapat kesembuhan karena menyentuh jubah Yesus yang diklasifikasikan oleh gereja sebagai tingkat 2 dalam relikwi gereja. Atau dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 12 sampai 15 diceritakan tentang orang sakit yang dikumpulkan di pinggir jalan dengan harapan jika Petrus melangkah melewatinya, mereka akan sembuh. Dan mereka sembuh karena mereka terkena dengan bayangan Petrus sendiri. Bahkan orang membawa sapu tangan yang pernah digunakan oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Dan hal itu berlanjut pada masa awal munculnya gereja. Pada masa itu, banyak orang-orang Kristen menjadi martir karena mempertahankan imannya. Pada masa itu pula juga, penghormatan relikwi para martir sangat kuat dalam gereja. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Santo Polikarpus yang mengatakan bahwa kami mengambil tulang-tulangnya, dan tulang-tulangnya itu jauh lebih berharga dari batu-batu mulia dan lebih murni daripada emas, dan meletakkannya di suatu tempat yang pantas, di mana Tuhan akan mengizinkan kami untuk berkumpul bersama sesering yang kami dapat dalam kebahagiaan dan sukacita untuk merayakan kemartirannya. Di sini mau ditegaskan bahwa pada masa awal munculnya gereja dan munculnya kemartiran dalam gereja, orang-orang Kristen sudah mencoba mengumpulkan relikwi-relikwi mereka, dan mereka percaya di dalam relikwi itu Tuhan hadir di dalamnya. Teman-teman yang terkasih, dari cerita-cerita di atas, Allah memberikan penyembuhan dengan menggunakan benda. Dan penyembuhan terjadi karena adanya sentuhan dari benda tersebut. Namun perlu disadari bahwa penyembuhan itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Relikwi adalah sarana saja. Maksudnya bahwa adanya kuasa dalam relikwi ini semata-mata karena berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, relikwi itu bukan sama dengan jimat atau magic yang dapat digunakan oleh orang lain. Relikwi tidak akan mempunyai kekuatan sendiri jika terpisah dari Allah. Maka dengan menghormati relikwi, kita menghormati dan memuliakan Allah. Teman-teman yang terkasih, sebagai penutup dari katekese ini, seorang kudus yang bernama Hieronymus mengatakan tentang relikwi ini. Dia mengatakan bahwa kita tidak menyembah relikwi. Kita tidak akan membungkuk pada ciptaan daripada Sang Pencipta. Namun, kita menghormati relikwi para kudus dan para martir
karena ingin lebih menghormati mereka lebih baik lagi. Oleh karena itu, mujizat yang terjadi lewat relikwi orang-orang kudus adalah keinginan Allah sendiri untuk membawa kita lebih memperhatikan para kudus dan menjadikan mereka teladan dalam hidup kita sehari-hari.